3 cara. Ya kan? Apa? Poros berapa cara? 3 cara. Jadi kayak gitu roti akan berkembang. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus saya nggak tandasin lagi takut nanti ini. Dikit lagi. Sekarang kita baca bab berikutnya, Tajwid Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih apa bapak kemarin udah selesai ya? Bab ikhfa udah selesai ya? Udah belum? Mana? Halaman Rabi'an gitu ya? Al-ikhfa'ul hakiki gitu. Marotibu. Hah? Sekarang sababul ikhlas. Halaman 119. Oke. Yang mana nih? Marotibu. Oh, maratibul ikhfa. Maratibuhu thalathun. Tingkatan ikhfa ada 3. Ini bagi para qori supaya tahu ya. Tingkatan ikhfa ada 3. Yang pertama a'laha, yang paling tinggi. Yang paling tinggi maksudnya apa? Ikhfa aqrab atau ikhfa a'la disebut juga ikhfa aqrab. Paling dekat, paling tinggi tingkat keikhfaannya. Tingkat kesamarannya itu paling tinggi. Inda ta'i wad dali wat ta, ketika dia bertemu dengan ta, dal, ta. Ingat 3 huruf ini, ta, dal, ta. Kenapa dia disebut dengan ikhfa a'la? Ikhfa yang paling tinggi tingkat keikhfaannya, tingkat kesamarannya, karena liqurbiha, karena lebih dekat. Ya. Ha akan huruf-huruf tadi jiddan dekat sekali, minan nuni daripada nun, wa tanwin dan tanwin. Jadi huruf ta, dal, ta ini kan ujung lidah. Huruf ini keluar dari ujung lidah. Ta, ta dan ta. Ta, dal dan ta. Dia dekat sekali daripada makhrajnya tadi, daripada nun tanwin dalam makhrajnya. Jadi liqurbiha jiddan, karena dekat sekali minan nuni wa tanwini fil makhraj, daripada nun dan tanwin dalam makhrajnya. Contoh misalnya nun mati ketemu dengan to. Misalnya nun mati ketemu dengan to. Maka jawabannya, contohnya misalnya yang tikuna. Jadi baca gimana? Yang tikuna min thayyibat halalan thayyibat. Itu tingkat keikhfaannya sangat tinggi sekali. Sekarang contoh yang kedua, misalnya dal, to, dal, ta, to, dal, ta, dal. Contohnya misalnya yang dal. Misalnya yang dal, andada min dabbah, min. Nah, ikhfanya itu sangat tinggi sekali. Kemudian apa lagi? Qinwanun daniyah, daniyah, qinwanun daniyah. Jadi sangat tinggi keikhwannya. Itu 3 tuh. Ta, dal, to. Ta, dal, to. To, dal, ta. Makanya disebut 3 ini oleh para ulama tajwid memasukkannya dalam kategori ikhfa a'la atau disebut ikhfa aqrab. Paham tuh? Yang kedua, wa adnaha, ikhfa adna atau adna di sini paling bawah, namanya ikhfa ab'ad. Adna itu sama juga ikhfa ab'ad. Para contohnya indal qaf wal kaf, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan kaf, maka li bu'dihima, karena jauh makhrajnya, makhraj keduanya. Li bu'dihima jiddah, jauh sekali makhraj keduanya tadi. Anin nuni wa tanwin, daripada nun dan tanwin. Nun adanya di mana makhrajnya? Nun ujung lidah. Ujung lidah itu dengan makhraj qaf sama kaf. Qaf adanya di mana? Aqsal lisan, paling bawah. Nih, paling dasar, aqsa paling bawah. Di bawah sedikit dari makhraj qaf, kaf.
antara aksol dengan ujung jauh sekali makhrajnya, sehingga disebut dengan ikhfa ab'ad atau disebut dengan ikhfa adna, paling bawah. Tuh. Contohnya misalnya nun mati ketemu qaf, tanwin ketemu qaf, nun mati ketemu kaf, tanwin ketemu kaf. Contoh misalnya minkum man kana rizqun karim. Sekarang ketemu qaf. Mana qaf? Contoh misalnya ketemu qaf. Qaf, nun mati ketemu qaf, nun mati ketemu tanwin ketemu qaf. Contoh yang kuduna yang, nah nun matinya itu condongan ke huruf qaf. Yang ku. Kemudian apa lagi? Min qablu. Jangan min qaf. Dua aktivitas. Sehingga condongkan nunnya tadi supaya tidak terjadi dua aktivitas. Gimana? Condongan ke huruf qaf. Min qablu. Gitu ya. Kesamarannya sangat jauh. Tingkat kesamarannya agak jauh sekali. Sehingga disebut dengan ikhfa ab'ad atau ikhfa adna. Karena jauh. Ikhfa kan artinya samar kan? Samarnya itu terlalu jauh. Paham? Apalagi contohnya? Thamanan qalila. Nggak boleh. Thamanan dua aktivitas akhirnya. Thamanan qalila. Condongkan. Kemudian wa ausatuha. Yang terakhir ausat. Jadi ikhfa ausat. Ikhfa yang tengah-tengah. Indal baqi, ketika bertemu dengan sisa. Sisa mana? Sisa daripada qaf sama kaf, dal, ta, to. Li'adami qurbiyah, karena tidak ada kedekatannya. Enggak dekat, ya. Enggak dekat minha daripada nun sukun dan tanwin tadi jiddan sekali. Jadi enggak dekat sekali. Juga apa? Au bu'diha. Juga enggak dekat, enggak jauh. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh makhrajnya dengan nun sukun dan tanwin, sehingga disebut dengan ikhfa ausat. Ya, kal hurufis sabiqah, sebagaimana huruf-huruf yang telah lalu. Maksudnya tadi kan siddatana kam jada syakhsin qad samadum thayyiban zid fi tuqanda dzaliman, itu sisa daripada yang masuk akrab berapa? Tiga. Hurufnya apa? Ta, dal, to. Tingkat kesamarannya sangat tinggi. Sedangkan qaf dengan kaf tingkat kesamarannya sangat jauh, sangat rendah. Sehingga disebut dengan ikhfa. Sehingga disebut dengan ikhfa ab'ad atau adna sama juga ab'ad. A'la sama juga aqrab. Sulit aja ditulis itu. A'la, aqrab. Ya, tulis supaya kita nggak ini, karena yang populer di masyarakat itu ikhfa itu ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausat, ada ikhfa ab'ad. Yang populer. Kalau ini a'la, adna, ausat itu belum terlalu populer, tapi kita sesuaikan namanya. Tashihu fahmin khati'in, membenarkan pemahaman yang salah. Banyak orang awam tuh beranggapan salah gitu tentang ikhfa ini. Qad yufhimul ba'du, terkadang yufhimu, dipahami al-ba'du oleh sebagian masyarakat awam, anna makna uluwin anna makna uluwi darajatil ikhfa'i inda ta'i wad dali wad ta'i, bahwa makna tingginya derajat ikhfa inda ta'i ketika bertemu dengan ta, wadali ketika bertemu dengan dal, watta'i ketika bertemu dengan ta. Ini orang awam mengatakan bahwa tingginya derajat ikhfa ketika dia bertemu dengan ta, dal dan ta, huwa adalah uluwul lisan, karena tingginya lidah. Nih karena gini nih, karena naiknya lidah ke langit-langit tuh.
Orang nanggapnya begitu. Fi hurufil isti'la, pada huruf-huruf istilah khussad daghdin kil, 7 huruf. Orang nyangka kenapa dia disebut dengan apa namanya ikhfa a'la? Oh, karena ikhfa a'la itu disebut karena apa? Karena tingginya lidah ketika dia naik ke langit-langit ketika diucapkan huruf itu. Sehingga dia disebut dengan ikhfa a'la. Dasarnya apa? Karena huruf istilah. Padahal bukan itu alasannya. Berarti pemahaman orang awam salah, keliru ketika mengatakan yang disebut dengan ikhfa'ala itu karena tingginya apa namanya tingginya lidah lisan dalam huruf pada huruf istilah karena dia naik ke langit-langit. Padahal bukan itu alasannya. Atau tabkhimu gunnatil ikhfa, atau tebal, tabkhim itu artinya tebal, guna ikhfanya. Atau tebal gunnah ikhfanya fi huruf itbaq, ketika dia membaca huruf itbaq tebal. Huruf itbaq kan hurufnya ada berapa? 4. Sod, dod, to, dho. Berapa? 4. Sod, dod, to, dho. Ini huruf ini itbaq. Disebut itbaq karena ketika diucapkan hurufnya mengatup, makhrajnya itu mengatup. Sehingga karena mengatup dia kan pasti naik nih. Tuh, gitu tuh. Lidah naik ke langit-langit, makanya kayak tok misalnya, up. Coba sekarang lidah kamu gak ditekin ke langit-langit, bisa nggak ngomong tok? Bagaimana coba? Jangan tekin. Bagaimana? Susah kan? Nah itu orang awam mengatakan, oh ini dikatakan ikhfa'ala karena kalau huruf istilah lidahnya naik ke langit-langit, maka karena naiknya itu dia tinggi lidahnya itu disebut a'la pada huruf istilah. Dan pada huruf itbaq sodotodok naik juga dia, itu baru alasannya. Oh, padahal bukan itu. Ya, wa hadza ghairu murad, dan ini bukan yang dimaksud oleh pengarang, oleh para ulama tajwid. Lalu alasannya gimana? Ya, kenapa? Li'annal jihata, karena arah fi kullin pada semuanya, karena arah pada semuanya huruf itu munfaqatun, dia terlepas. Atau munfakat itu kan rahang ya, karena terlepas atau rahang. Jadi maksudnya tidak ada apa namanya tidak ada kaitan apa-apa dengan huruf yang katanya tadi itbaq, yang katanya tadi adalah istiqlal, nggak ada kaitan dengan itu alasannya. Itu bukan alasan begitu. Famakna anna martabatal ikhfa'i, nah ini yang dimaksud nih. Maka arti daripada maka arti anna martabatal ikhfa'i, bahwasanya tingkatan ikhfa a'la, ya, tingkatan anna martabatal ikhfa'i a'la, maka tingkatan martabat ikhfa a'la itu adalah fit ta'i wad dali wat ta'i, pada ta, dal, ta. Kenapa alasannya? Dia itu qurbul makhraji, dekatnya makhraj. Karena dekat makhraj antara to, dal, ta sama-sama di ujung lidah. Nun juga di ujung lidah. Karena dekatnya itu yang membuat tingkat keikhfaannya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat dekat. Gitu. Binisbati li hadhil hurufi ma'an nun sakinati wat tanwin, dinisbahkan huruf-huruf ini apa tuh? Huruf apa? To, dal, dan ta. Ma'an nun sakinati itu dekat dengan apa? Dengan nun sukun dan tanwin. Karena kedekatannya aja alasannya. Fakullu harfin, maka tiap huruf yakunu, yang adalah aqrabu, dia itu lebih dekat, ila nuni, kepada nun, yakunul ikhfa'u, adalah itu ikhfa, indahu, di sisi nun, azyadu, dia harus lebih ditambah. Jadi gini maksudnya, tiap-tiap huruf, terjemahnya tadi fakullu harfin, maka tiap huruf yakunu adalah, yang adalah aqrabu, yang dia itu lebih dekat. Jadi tiap-tiap huruf yang adalah dia itu lebih dekat ila nuni, pada makhraj nun. Yakunul ikhfa, adalah itu ikhfa,
indahu di sisi nun, di sisinya ketika bertemu dengan nun, azyadu itu harus ditambah ikhfanya itu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi kalau dia misalnya, kalau nun mati ketemu dengan 3 huruf tadi, ta, dal, dan to, itu harus ditambah tingkat keikhfaannya. Kenapa? Jadi setiap huruf yang memang dia itu lebih dekat kepada nun sukun, makhraj nun, maka siapa yang lebih dekat? Itulah yang lebih dekat, itulah tingkat keikhfaannya harus tinggi. Yakni bahwasanya annal mukhfa, bahwasanya mukhfa, al mukhfa, annal mukhfa, tingkat kesamaran, ikhfa kan kesamaran, tingkat kesamarannya itu dia harus lebih ditambah minan nuni, daripada nun, inda hadhil hurufi, ketika bertemu dengan huruf-huruf ini. Apa itu? Garis bawah tuh, hadhil hurufi berarti to, dal, ta. Aksar dia harus lebih banyak, tingkat kesamarannya harus lebih banyak ketika bertemu dengan huruf-huruf ini. Apa? Ta, dal, to. Aksar lebih banyak tingkat kesamarannya minal baqi, daripada huruf-huruf selain daripada to, dal, dan ta. Al baqi di sini maksudnya selain huruf to, dal, ta. Ya. Wa gunnatun nuni minal baqi, wa gunnatin nuni, dan gunnah nun al baqiyati pada huruf-huruf yang lain selain to, dal, dan ta tadi, qalilatun, sedikit. Jadi dia gini, kalau dia nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf to, dal, ta, maka dia harus ditambah tingkat kesamarannya. Ya, ketika berhadapan dengan 3 huruf ini, dia lebih banyak tingkat keikhfaannya dibanding dengan selain daripada 3 huruf ini. Ya, paham nggak? Dan gunnah nun pada selain 3 huruf ini itu sedikit. Kalau 3 ini banyak gunnahnya. Contoh bagaimana? Contohnya antum, nun ketemu tak, samarnya tipis sekali. Bandingkan dengan mim, itu lebih banyak gunnah. Samarnya sedikit. Kan di sini wa gunnatunil baqiyah, guna nun pada selain huruf ta, dal, ta, to, dan dal, qalilatun, dikit. Min qablu, ikhfanya dikit enggak? Dikit. Yang banyak apa? Gunanya. Tapi coba perhatikan, antum jangan diginiin ngucapnya salah. Kalau ngucapnya begini salah nih. Nunnya ditekan, nun matinya, kemudian bertemu huruf ta, dijadiin satu. Saya gini, double N, antum, salah. Karena dengan demikian berarti tingkat ikhfanya jadi, tingkat kesamarannya jadi kurang. Jadi gimana? Antum min dunillah, min, itu yang ikhfanya itu yang begitu tinggi. Jadi jangan min double N, min dijepit nih, di apa namanya, di dengan lidah, min, tapi min agak jarang sedikit. Yakni anna zamanan tidadin, yakni anna zamanan tidadil gunnati qasirun, yaitu yakni anna zamanan tidadil gunnah, bahwasanya zaman atau ukuran imtidadin, kualitas proses gunnahnya, imtidadil gunnah, kualitas proses gunnahnya atau panjang gunnahnya itu qasirun, sedikit. Jadi kalau dengan selain huruf ini proses ukuran gunnahnya sangat sedikit, kecuali kalau pada 3 tadi, maka proses gunnahnya
Kalau proses gunnahnya pada 3 ini, tingkat samarnya tinggi, tapi gunnahnya sedikit. Tapi pada yang lain, samarnya rendah, tapi gunnahnya nah, kebanyakan di sini. Ya. Wa amma bin nisbati li hurufil isti'la, adapun dengan nisbah huruf-huruf isti'la khussa dhaghtin 7 huruf, fa hiya 'aliyatun, maka dia itu adalah tinggi, yakni yaitu anna aqsal lisani, bahwasanya aqsal lisani, pangkal lidah, yartafi'u. Nah, pangkal lidah ini dia yartafi'u, dia naik, inda nutqi, ketika mengucapkan biha, dengan huruf isti'la tadi di atas tuh. Jadi nisbah pada huruf isti'la khusus tingkit, maka dia adalah tinggi. Bahwasanya apa? Tingginya bisa gimana? Bahwa aqsal lisan itu pangkal lidah naik ke langit-langit ketika huruf itu diucapkan, huruf isti'la itu. Wa amma bin nisbati li tafkhimil gunnah, adapun nisbah untuk tafkhim gunnah indal ikhfa, ketika bertemu dengan huruf ikhfa fi hurufil itbaq, pada huruf itbaq, bahwa yaitu yakni uluwa derajat tafkhim, karena tinggi derajat tafkhimnya indan nutqi bil gunnah, ketika mengucapkan gunnah asnal ikhfa, di tengah-tengah pengucapan ikhfa. Contoh, yang surkum barang, man dhalla. Kenapa dia begitu tinggi tingkat ketafkhimannya? Karena memang dia adalah huruf itbaq atau huruf isti'la gitu. Jadi makanya nun tadi itu dia harus terangkat, condongkan ke dalam huruf itbaq atau ke dalam huruf isti'la. Wa yang bagi, dan sepatutnya alla tazidal gunnata, jangan nambahin gunnah an miqdari harokataini, daripada ukuran 2 harokat. Jadi kalau gunnah itu berapa sih? 2 harokat. Ikhfa berapa harokat? 2. Idgham berapa harokat? Iqlab berapa harokat? Jangan lebih dari 2. Nah, ukuran 2 harokat tartil, murattal, ya, yang hadir berbeda dengan ukuran murattal yang tartil. Paham nggak? Jadi disesuaikan dengan tempo. Sekarang kita hadir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimmaa razaqnaahum mimma. Padahal pada saat dia menjadi, kalau dia temponya lambat, misalnya gunnah, misalnya alladziina yu'minuuna bima walladziina yu'minuuna bima, kan lambat kan, walladziina yu'minuuna bima unzila, segitu ukuran dia tartil. Sedangkan kalau ukuran hadir, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min, segitu. Jadi antara tempo bacaan mempengaruhi sekali. Jadi disesuaikan dengan tempo. Panjangnya 2, kalau temponya hadir ya segitu. Panjangnya 2, kalau dia tartil ya lebih lama gitu. Makanya ketika dia nagom, ketika dia membaca dengan mujawad, maka panjangnya berbeda dengan ketika kita tartil dengan cara tadwir misalnya, atau dengan cara hadir dengan cara yang lain. Gitu ya. Walladzina yu'minuna bima, kan lama kan? Karena itu mujawad. Ukuran 2-nya kita sesuaikan dengan feeling. Sekarang Farhan Mahmudi, Farhan Muhammadi apa Mahmudi? Muhammadi. Dia baca kelebihan misalnya bima kelebihan enggak? Kelebihan. Jadi ukurannya kita bisa lihat, ada kelebihan. Gitu. Jadi disesuaikan. Wa yajibu 'alal qari, dikit lagi ya. Wa yajibu 'alal qari, wajib bagi qari. Siapa? Ini semua yang ada di depan saya. Rata-rata semuanya qari, semuanya. Amin. Calon juara nasional semuanya. Amin. Calon juara internasional semua. Kecuali Apin. Sama
sama Apin sama siapa? Sama Rapli. Ya, ini yang peliput Alkimedia. Karena dia bakatnya bukan di tilawah. Tapi kalau qori kalau suaranya bagus. Man bakatnya bukan di tilawah. Dia kalau udah lagi ngaji, orang pada nangis semua. Kenapa? Anak kakinya diinjak. Wa yajibu 'alal qari, wajib atas qari ayataharraza, bahwa hati-hati nih qari fi halati ikhfa'in nun, pada keadaan mengikhfakan nun sukun, min ayyashba'a, dari memulkan itu apa namanya? Memenuhi ad-dhammatu dhammah, ya, qabla, sebelumnya, sebelum dhammah, awil fathah atau awil fathatu atau fathah, awil kasratu atau kasrah. Hati-hati nih ketika mengucapkan nun, ketika dia menghadapi huruf yang di mana huruf setelahnya itu apa? Dhamma atau fathah, atau huruf sebelumnya apa? Misalnya nun mati, huruf sebelumnya apa? Dhamma. Huruf sebelumnya apa lagi apa? Fathah. Huruf sebelumnya apa? Kasrah. Ini nun mati. Huruf sebelumnya kasrah, fathah, dhamma. Hati-hati. Li'alla, agar tidak, li'alla yatawalladu minad dhammati, agar tidak terlahir minad dhammati, daripada harokat dhammah apa? Wawu. Jangan sampai ada menimbulkan huruf wawu di situ. Misli, contoh kuntum. Padahal lafaz kuntum dia baca begini. Kuntum, seolah-olah ada wawu di situ. Kuntum. Nah, enggak boleh. Minal fathati alifun, dan dari fathah berupa alif. Contoh, angkum dibaca angkum. Nah, kan ada alif tuh, ada alif di situ. Enggak boleh. Ini hebat banget yang pengarang kitab ini. Sampai sebegininya itu dikoreksi sama dia ini. Luar biasa ini pengarang kitab tajwid ini. Nah, saya melihat kitab Al-Furqan ini tidak sama dengan bahasan-bahasan dari beberapa kitab-kitab yang dia lebih modern, yang jarang orang bahas gitu. Moderat, kontemporer. Ini tajwid yang memang lebih kontemporer, banyak dibahas Ini kan kita sudah belajar tentang ihdinas siratal mustaqim. Ada di sini sudah belajar dulu. Qaf diganti dengan ghain. Ini sudah dipelajari di sini. Kemudian wa minal kasrati yaun, dan daripada kasrah berupa ya, bimisli minkum, ada ya di situ. Minkum enggak boleh. Kama yaqau min ba'dil qurra'i, sebagaimana terletak daripada atau terjadi daripada sebagian ulama qurra, ya, al-muta'assifina, yaitu ulama-ulama qurra al-muta'assifin, yang ceroboh. Ada enggak? Saya akan terangkan kalau ini udah enggak di secara langsung. Ada qori, saya enggak sebutkan namanya, tapi dia ceroboh sekali dalam membawakan ikhfanya, kadang kelebihan mat, kadang juga miring, ya kan? Apa lagi? Kuntum, khata'un, salah, sharihun, jelas-jelas salah itu. Wasiyadatun, dan tambahan, jadi dia menambahkan tambahan fi kalamillahi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala. Ditambahin apa? Tambahin apa kalau gitu? Huruf. Wal yahtaris, dan hendaklah. Jadi bagaimana caranya? Itu nggak boleh. Contoh gini, antum, lidahnya diapain? Ditempelin kemana? Ke gigi seri bagian atas. Antum wa aba, gitu kan? Insyaallah bahwa khata'un. Kalau begitu berarti tingkat ikhfa-nya itu hampir hilang, samarnya itu hilang. Jadi gimana yang benar? Antum, kasih renggang dikit. Antum bareng. Antum min dunillah. Jangan min
salah. Min, jangan digigit, jangan ditempelin ke gigi lidahnya. Nah, kalau ngaji kan jadi tahu tuh. Kalau nggak ngaji jadi nggak tahu gitu ya. Ini kori-kori calon kori-kori nasional, masya Allah. Wa tariqatul khalasi minhu, dan cara murni daripada ikhfa tadi itu ayyujabil lisanu qalilan, merenggangkan lidah qalilan sedikit. Nih, cara yang benar nih. Kata pengarang kitab ini, wa tariqatul khalasi minhu, dan cara murni minhu daripada ikhfa nun tadi. Bagaimana caranya? Ayyujabi. Ayyujab itu merenggangkan, merenggangkan al-lisanu, apa? Lisan. Lisannya direnggangin. Kemana? Ke gigi. Renggangin. Qalilan, sedikit. Coba. Jangan ditempelin. Barang. Nah, andalik daripada dalik lisan tadi. Suwarul ikhfa'il hakiki khamsun wa arba'una. Bentuk-bentuk ikhfa al-hakiki ada 45 contoh. Ya. Lianna likulli harfin min hurufil khamsata asyara thalatha suwarin wa hiya kama yaliya. Dan bahwasanya bagi tiap-tiap huruf daripada huruf-huruf yang 15. 15 itu ada berapa? Ada 40, ada berapa? 15, ada 10, 15, 3 bentuk ada 3 bentuk. Wahiyah kama yaliya, sebagaimana akan datang. Coba perhatikan, al-harfu ini huruf ikhfa ke bawah 15. Shad, dal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dot, zo. Sedangkan nun sukun ada 15 contoh. Betul? Terus nun sukun dalam satu kalimat, nun sukun di kalimat lain. Terus tanwin 15 kali 3 berapa? 45. Makanya suwarul ikhfa'i di atas judulnya. Suwarul ikhfa'il hakiki bahwa bentuk ikhfa hakiki khamsun wa arba'una, ada 45 bentuk. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita pelajari minggu depan, contoh-contohnya kita sebutkan. Wajhu tasmiyati ikhfa'an hakiki. Kenapa dinamakan ikhfa hakiki? Ini nanti banyak alasan ulama. Ini apa namanya? Nah, nanti minggu depan ini saya akan memberikan kenapa sih, nanti saya kasih contoh. Lihat tulisan Quran Madinah, ada domatain, tulisannya beda dengan ketika dia berhadapan dengan huruf izhar, dia barisnya beda dengan huruf yang ketika berhadapan dengan nun mati ketemu nun mati atau tanwin ketemu huruf ikhfa, huruf iqlab, huruf idgham, beda barisnya, beda ketika dia bertemu dengan huruf izhar. Di situ yang disebutkan nanti ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Gitu.